Hai, selamat telah berhasil hidup di kota orang. Udah hampir setahun, mulai Agustus kayaknya aku di Jogja. Hingga sekarang, Juni. Tinggal sendirian di kos, ikut organisasi yang banyak, aktif di kelas, ramah sama teman-teman, punya teman banyak dari berbagai daerah, punya sudut pandang yang berbeda dari setiap isi kepala orang-orang. Menurut aku, untuk sampai di titik aku ngebuat video ini, aku udah ngelewatin masa-masa yang mungkin seperti anak-anak kos lainnya yang uang bulanan habis, makan mut-mutan, kadang mau makan aja mikir masih ada uang apa enggak, mut-mutan belajar, ada tugas mepet dikerjanya, ikut organisasi, kadang semangat di awal, untuk rapat-rapat males karena tempat yang jauh. Ada juga kalanya benci dengan seseorang, tapi benci itu tuh cuma sesaat, yang mana kita jadi tahu, oh orang ini tuh kayak gini, dan kita jadi tahu apa yang nggak kita suka di diri mereka. Itu bisa dijadiin hal yang mungkin kita harus hati-hati dengan sesuatu itu agar kita tidak terus-terusan membenci dia. Untungnya aku punya teman banyak, di kelas, di organisasi, dan di mana aja, di komunitas. Oke, aku kebetulan ikut komunitas juga. Mungkin pencapaianku yang aku nggak sangka bakal bisa ngelakuinnya, menjadi maba yang ibaratnya dari desa terpencil, terus di kota Jogja yang banyak orang itu pengen gitu kesini, dengan akses belajar, akses transportasi, akses makan murah, akses apapun, berbagai pengetahuan yang kamu inginkan, semua ada di Jogja. Mungkin ya emang sih banyak nangisnya, banyak misuh-misuh, banyak gak betahnya, banyak ngeluhnya, banyak sambatnya. Tapi wajar sih untuk aku, untuk kalian, wajar. Dan apa yang menjadi aku sekarang di titik umur 19 tahun, baru aja kemarin 16 Juni, aku harus mengubah untuk gak overthinking terlalu berat, untuk gak memikirkan hal yang belum terjadi, untuk sebisa mungkin dalam mencari jalan keluar masalah dengan pelan-pelan, dengan ya
sampai ketemu titiknya, dan yakin kalau apa yang ngebuat kita kayak pusing, ngebuat kita kayaknya nggak kuat deh, kayaknya nggak bisa, itu tuh kita bisa dengan izin Allah tentunya. Ya, mengingat itu pun aku sebagai mahasiswa di Jogja, maba, yang awalnya dulu juga lulusan pondok pesantren, dengan sekarang ngekos sendiri, itu tuh berapa ada sisi yang aku tuh berubah. Mungkin banyakkan waktu yang aku buat untuk duniawi, padahal akhirat itu juga sama pentingnya, berjalan sama-sama gitu. Banyak celah, banyak lelah, kalau diceritain pun di titik ini aku masih mencari-cari diriku yang mungkin ini ya, punya hal yang mendekat gitu, melakukan hal-hal yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada yang saat ini aku lakuin, sibuk ya mungkin dengan tugas-tugas kuliah, dengan tugas-tugas organisasi. Semoga aja setelah apa yang udah aku lakuin, udah perkenalan aku di awal, jadi aku bisa memanage waktu, memanage uang, memanage pikiran. Untuk teman-teman, jujur li aku bangga kenal mereka, dengan mereka yang mau menerima kekuranganku, kelebihanku, dan kayak banyak banget yang aku kaget gitu di sini tuh. Yang awalnya dulu aku SMA tuh mikir orang tuh kebanyakan ya nggak dihargai lah apa yang kita ucapkan. Tapi dengan di Jogja, apalagi udah mahasiswa, pemikiran-pemikiran yang ternyata pendapat kita itu penting, sama halnya dengan sesuap nasi gitu. Apa yang kita ucapkan itu benar-benar didengar, benar-benar diterima, benar-benar disaring. Mana yang baik mereka akan suka, mana yang buruk mereka akan ngomong ya ngomong, terus diurusin gitu. Padahal ya beda pulau, beda bahasa, beda kultur, beda warna kulit, beda logat, ya beda bapak ibu. Mungkin selama di Jogja ini aku banyak ngeluh sih, banyak, tapi aku bangga dengan diri aku bisa kuliah di Jogja dengan beasiswa, dengan doa-doa orang tua, dengan proses dan bantuan dari kakak-kakakku. Aku bisa menghadapi semester 1 dan 2 ya, dengan ya kalau dibilang mental capek tuh ada sih, terus plan, terus homesick, terus bombing, kayak ya aku juga ngalamin percintaan yang orang-orang ngalamin, kenal cowok, jalan cowok sama cowok. Dan yang sering tuh, maksudnya yang sering itu aku lebih dengan diri aku sendiri, dengan teman-temanku, aku berekspresi dengan bebas, dengan apa ya, dan skill-skill mungkin yang aku dapat, pemikiran-pemikiran yang aku dapat itu dari organisasi, manage waktu, berbicara bagaimana dengan dosen, dengan tata krama yang baik, seperti itu. Banyaknya buku-buku yang tak baca, mungkin ini sih, aku sekarang tuh pengennya ngebaca banyak buku. Kayak aku tuh
di posisi yang masih suka dengan HP, malas baca, padahal tuh mahasiswa sumber bacaannya banyak banget kalau mau, tidak terbatas lah, dan waktunya tuh sebenarnya bisa dibuat untuk baca, dibuat untuk menulis. Mungkin di umur aku 19 tahun ini doakan dan konsisten, makin lah, jadi enggak ya itu Paman makin lebih baik. Tentunya keluarga, teman, lingkungan itu mendukung banget untuk proses kita, proses perkembangan diri. Dengan apapun yang kita punya, benar harus dihargai, dan kita juga harus menghargai orang lain. Toleransi yang baik, interaksi yang baik. Semoga aja dengan ini, maksudnya dengan apa ya, dan video kali ini aku di 19 tahun dengan harapan aku bisa lulus tepat waktu, cum laude, amin. Semoga dengan pengalaman-pengalaman yang aku ikuti di organisasi bisa membuat aku jadi manusia yang lebih baik, lebih tegar, lebih enjoy aja menghadapi masalah, karena setidaknya emang semua masalah itu ada jalan keluarnya. Terus menjadi yang sehat lah, maksudnya kayak di kos sendirian gitu, mental health, homesick dan nangis tiap hari, ngeluh ya, dengan jalan-jalan tiap hari kayak gitu. Mungkin banyak pikiran-pikiran yang tertanam sampai aku tuh sakit yang ini, stres yang itu tuh nanti larinya ke aku head gak teratur, terus tidur gede gak teratur. Ya mungkin semua orang merasakan itu ya. Itu tentunya ternyata yang dia ucap-ucapan orang itu benar apa adanya, dan kayaknya aku lebih ke bakal untuk menahan diri dalam pencapaian-pencapaiannya. Dalam aku fokus nih ke satu aja gitu, gak yang semua aku coba. Tapi itu baik kok, semua aku coba, tapi ternyata setelah aku coba semuanya tuh kayak aku tuh capek, dan ya aku dapet semuanya, maksudnya kayak aku bisa ini, bisa itu, bisa dan lain-lain. Tapi aku jadi kayak multi talenta yang aku nggak tahu aku sebenarnya passionnya di mana gitu, kayak yang harus aku suka gitu. Mungkin ya dengan baca buku itu menjadi salah satu harapannya yang ingin aku capai di semester 3 nantinya, di umur aku yang udah 19 tahun ini. Doain ya. Dan semoga yang nonton video ini, bukan yang nonton sih, mungkin buat aku sendiri ini jadi pengingat, kamu tuh udah berhasil kuliah di Jogja dengan privilege yang gak semua orang itu milikin, dapat beasiswa, punya keluarga yang mendukung, teman-teman yang baik, yang selalu aku syukurin dalam hidup ini, kos yang ramah, tetangganya sebelah kamar kos, ibu kos yang ramah juga, terus dengan teman-teman kelasku yang baik hati, yang tentunya selalu membantu ketika kita nggak bisa, teman-teman organisasiku yang mempercayakan hal-halnya percaya untuk kamu bisa nih Tan, kamu bisa gitu, dan mereka juga yang memberi aku pandangan bahwa setiap pendapat, setiap apa yang kita keluarkan itu memiliki nilai. Terima kasih juga kayak dosen-dosen yang udah ngasih aku ilmu-ilmu banyak, mungkin ya banyak yang ya sebel, stres juga dengan banyak tugas, tapi di lain sisi dengan pengalaman-pengalaman yang mereka share itu ngebuat aku jadi mikir, ternyata pengalaman banyak itu penting banget. Terus untuk ya
mungkin kalau dikatakan teman-teman perempuan, cewek cowok, teman-teman komunitas aku yang di pantai itu, buku berbagi membuat aku tahu kondisi lingkungan yang mana di Jogja pun masih ada anak-anak yang pesisir gitu, emang bener-bener ya gitu, gizi kurang, terus akses jauh dan susah gitu. Tapi di satu sisi lingkungan itu yang buat kayak oh ternyata tuh aku diajarin untuk bersih-bersih pantai gitu, maksudnya bukan bersih-bersih pantai ya, menghidupkan apa yang ada di lingkungan kita. Dengan CO Barda itu aku jadi mikir wah pengalamannya hebat nih Barda ya. Mungkin dengan dari sini aku bisa membawa aku nantinya setelah pulang gitu di rumah, gimana aku melihat situasi yang bisa aku bawa dari Jogja untuk di kampung halamanku. Pokoknya aku terima kasih kepada keluarga aku yang terus mendukung, yang tiap malam nelpon bapak ibu, Mbak Noi, Mas Nuril, Mas Ai yang tiap bulan juga ngirimin. Terus ya yang terkasih ya pada maksudnya negara yang udah ngebiayain dengan apa yang udah aku usahain di SMA aku, mungkin dengan prestasi-prestasi yang gak seberapa ya, dengan nilai-nilai yang bagus lah mungkin. Dan di aku semester 1-2 ini juga berusaha untuk ya persyaratan-persyaratan itu tetap terus aku sampai aku lulus. Dan pokoknya ini semua atas ridha Allah, atas jalan yang diberi Allah aku bisa sampai di Jogja, bisa kenal teman-temanku sekarang, orang-orang yang ada di lingkup aku yang buat aku sampai di 19 tahun ini bukan hal yang mudah, tapi aku bisa. See you. Sampai ini aja.